Sama-sama kita dengarkan sekapur sirih yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Perguruan Islam Al-Makmur kepada yang terhormat Kiai Haji Cecep Maskanul Hakim MIC. Kepadanya disilakan. Pak Pembina, dari dulu saya nolak sambutan karena kepala divisi udah sambutan. Padahal yang saya minta itu pembina yang sambutan. Gak apa-apa dah, karena disuruh. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Al-Makmur, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ihsan Said MM, Sekretaris Aksi Bela Palestina. Aduh, kemarin gak bisa ikut, Pak, demam. Yang saya hormati Kepala Divisi Pendidikan Al-Makmur Bapak Dr. Andes Haji Sanwani MED beserta Kepala Sekolah MTS maupun SMA, para guru, orang tua siswa, wabil khusus Bapak Kiai Haji Komarudin, dan ini alumni Al-Makmur juga, anaknya begadar banget, orang tuanya begadar kali ya. Di Ramadan bukan yang sering dihukum sama Bu Nining itu. Tak. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pelepasan siswa kelas 9 dan kelas 12 yang dari awal udah ragu-ragu, takut kedatangan Gubernur Aing, Bapak Sia, Bapak Aing. Padahal ini acara formatnya sangat sederhana, udah biasa. Ibu-ibu, begitu kita bilang bahwa anak-anak kita nggak ada acara pelepasannya, cuma bagi raport, nangis Bu, nangis Bombay, 2 kelas. Udah acaranya di atas saja, baik, tapi tim biola tidak tampil, sempit. Wah, repot. Ya udahlah, kita usahakan tampil di sini seperti biasa, tapi pakaian sekolah. Masih protes tuh, masih protes karena tahun lalu anak-anak lulusan itu pada pakai kebaya, yang laki pada pakai jas kayak pengantin gitu. Wah, kalau pakai jas repot, nanti dianggap mewah. Kebaya juga. Kalau jas itu cuma sewa, tapi kalau pakai kebaya Pak, kebayanya juga, make upnya juga, sambulnya juga, Masya Allah. Itu akan menjadi beban orang tua, istilah KCD. Makanya udah sederhana aja, pakai pakaian biasa aja. Ntar kalau udah selesai pelepasan mau pakai jas atau tidak, foto-foto di foto booth itu silakan. Dah. Saya tidak banyak yang saya pesankan karena pesan saya kepada anak-anak itu udah saya sampaikan tiap sholat duha, Pak Ihsan. Sholat duha, setiap sholat duha saya, Pak Isro yang bimbing, saya yang kasih tausiah. Sudah, ini kelas 9 yang baru lulus, yang perempuan jangan kawin dulu. Orang Cikarang baru kelas 2 SMP udah dinikahi.
tolong belajar lagi. Silakan ke Al-Ma'mun, tidak ada uang muka, tahun pertama gratis kalau mau masuk SMA. Yang kedua, terus belajar sampai lulus SMA. Nanti setelah SMA kalau mau cari kerja silakan, mau kuliah silakan. Jadi jangan berhenti. Yang kedua, pesan saya termasuk untuk anak SMA yang sudah dilatih jadi imam, jadi muazin, baik MTS maupun SMA, tolong praktekkan di kampung masing-masing, di musola dan lain sebagainya. Ya. Ada Pak Haji, ada daerah sana ke selatan, ke utara, banyak anak-anak sanawiyah kita jadi muazin, jadi ya, alhamdulillah ilmunya bermanfaat. Yang ketiga, ini pesan untuk teman-teman SMA yang lulus SMA kelas 12. Kalau mau kerja silakan, tapi pastikan Anda belum selesai belajar. Belajar itu dianggap selesai kalau sudah sarjana strata 1. Baru selesai cari kerja. Setelah itu biasanya mau lanjut S2 untuk dapat level master spesialisasi. Jadi tolong belajar itu tidak berhenti hanya sampai lulus SMA. Anda bisa sambil kerja, sambil belajar. Aduh Pak, saya nggak terima kerja, saya cuma dagang terusin orang tua. Dagang, belajar, kuliah. Ya. Pak, saya nggak sempet Pak, soalnya saya kerjanya itu nungguin warnet Pak, nggak kemana-mana. Oh, ngaku, udah deh ngaku Pak. Nggak apa-apa, ada yang kuliah Sabtu Minggu. Jadi tolong teruskan belajar, bawa nama baik Al-Ma'mun ini. Seluruh siswa yang lulus, Bapak minta jaga nama baik Al-Ma'mun. Pertama, sikap. Dua, cara bicara. Ketiga, kedisiplinan. Percuma kita didik di sini yang telat kita suruh lari, suruh push up, suruh squat jump, bersihin WC dan lain sebagainya. Kalau di luar akhirnya ya telat lagi. Ada satu kasus di mana lulusan Al-Ma'mun daftar di perusahaan Jepang, diterima. Terlambat 1 kali diperingatkan, terlambat 2 kali dikasih SP3, terlambat 3 kali langsung keluar. Seminggu Pak langsung keluar. Jadi tolong jaga kedisiplinan yang telah kami didik di sini. Ibu-ibu selaku ketua yayasan yang membawahi perguruan kepala sekolah, saya pribadi minta maaf kalau selama ini kita bertindak untuk mendisiplinkan siswa. Nggak pernah pakai tangan, selalu hukumannya kalau nggak lari, push up, yang squat jump, bersihin WC, bersihin lapangan. Ini untuk apa? Generasi sekarang adalah generasi lepas pandemi, masih ada sisa pandemi. Buktinya apa? Kalau bangun, kalau tidur malam Bu, jam 1, jam 2, bangun telat pasti. Saya udah cerita belum ya? Ada cerita, saya itu masuk di sini aktif tahun 2022 setelah pandemi, offline. Hari pertama 57 anak telat, saya hukum di sana. Saya suruh push up 20 kali. Yang anak kaum 30 kali push up. Pak, kok kita banyakkan? Lu sekolah di depan mata, kita telat juga. Hari kedua 22 orang, hari ketiga 5 orang, hari keempat 1 orang, hari kelima 1 orang. Ini 1 orang ini legend, lulusan tahun lalu, legend. Kenapa? Oleh bapaknya dibangunin, kagak bisa-bisa, selalu telat, selalu dihukum. Didatengin mantunya,
kamu awasin si Anu tuh, suruh bangun pagi, dibangunin sama tetehnya, kakak mantunya. Malu kali ya, malu. Bangun bener Bu, jam 9. No, kamar mandi kosong. Mak kemana? Mak ke belanja. Bapak pergi. Jadi security dia kerja. Ya udah, dia masuk kamar mandi. Kagak keluar 1 jam dari kamar mandi. Apain Bu? Tidur lagi. Bisa itu anak sekarang tidur di kamar mandi coba. Namanya Bilal, anaknya Ipin. Teman saya main bola. Tapi alhamdulillah, setelah dididik di Al-Mamur secara tegas, secara bagus, sekarang sekolah di tempat lain bagus, paling rajin dia. Alhamdulillah. Karena itu kita mohon maaf kalau mungkin aku disuruh push up mulu, ya telat. Gimana enggak? Nah, sekarang lebih baik dihukum di Al-Mamur daripada dikirim ke barak militer sama Gubernur Deddy Mulyadi. Iya. Jadi ketika Deddy Mulyadi mengumumkan kalau Badar kita kirim ke barak, Al-Mamur mah udah biasa disuruh disiplin, ya push up, lari dan itu. Nah, anak-anakku sekalian, jaga nama baik Al-Mamur, sikap, kata-kata, perbuatan. Jangan pernah ikut tawuran, jangan pernah ikut nongkrong-nongkrong ya. Nanti akan diberlakukan jam malam. Bupati ngontrol lagi, ngontrol setiap malam. Yang ketangkep dibawa ke barak tanpa izin orang tua. Ya, jaga kedisiplinan, jaga kerapihan dan lain sebagainya. Ya. Pak Isan kalau datang hari biasa, Senin, Selasa, anak-anak itu dasi selalu rapi Pak. Topi rapi, sepatu rapi. Sebab kalau ketemu saya nggak rapi pakaiannya langsung suruh pusapa. Jadi rapi sekarang. Yang diposting oleh Pak Maman di Facebook itu bukan settingan, karena memang tiap hari kayak gitu. Rapi ya, iya. Karena memang rapi tiap hari. Jadi kita ingin ini adalah sekolah yang tertib, disiplin, bukan cuma ngomong, tapi dalam kenyataan. Saya sendiri yang kontrol. Anak-anak yang nggak pakai pakaian rapi, saya deketin, saya rapikan pakaiannya, saya suruh pusat. Nah, jadi tolong ini pesan Bapak kepada ibu-ibu yang anaknya sudah lulus. Yang perempuan jangan dikawinin dulu ya Bu. Ini ibu-ibunya kadang-kadang itu udah ada yang ngelamar Pak Haji, kasihan dia. Jangan. Tolong lanjutkan sekolah sebisa mungkin. Kita cari beasiswa dan lain sebagainya. Kepada guru-guru saya mengucapkan terima kasih atas binaan selama ini. Ya, kadang-kadang guru-guru dibikin nangis juga bocah Badar, ya itu biasa dapat. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semua. Mohon maaf kalau kepanjangan. Adanawiyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.